Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil di lereng perbukitan. Di sanalah tinggal seorang janda bernama Bu Suminah bersama 2 anaknya, Dimas dan adiknya, Rani. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Gubuk reot yang hampir roboh setiap musim hujan adalah saksi bisu perjuangan mereka melawan kemiskinan. Bu Suminah bekerja serabutan, mulai dari mencuci pakaian tetangga, membersihkan ladang orang, sampai menjahit baju bekas agar bisa dijual kembali. Namun, meski sudah jungkir balik bekerja, uang yang terkumpul selalu pas-pasan. Bahkan kadang, tidak cukup untuk membeli beras. Dimas, anak sulungnya, tumbuh dengan amarah yang ditahan-tahan. Ia lelah hidup miskin. Ia muak melihat ibunya dipandang rendah dan sering ditolak ketika berutang. "Kita ini dikutuk, Bu," katanya, suatu malam, dengan mata yang tidak lagi seperti anak usia 17 tahun. Bu Suminah hanya terdiam. Ia tahu kemiskinan telah mencuri banyak hal dari anaknya, termasuk rasa sabar dan hati nuraninya. Tapi ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Dimas jarang tidur di rumah. Ia sering menghilang, lalu pulang dengan tubuh penuh lumpur, napas berat, dan mata yang seperti menyimpan rahasia gelap. Dan yang lebih aneh, uang mulai masuk. Pertama hanya recehan, lalu lembaran puluhan ribu, hingga ratusan ribu. Dalam hitungan minggu, mereka sudah punya TV, kulkas, bahkan memperbaiki atap rumah. Bu Suminah merasa ada yang janggal. Dari mana semua ini berasal? Ia mulai mencari tahu, dan malam itu, saat ia mengikuti Dimas ke arah hutan belakang desa, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah sosok berdiri di bawah pohon beringin tua, dengan wajah samar dan tubuh hitam seperti arang terbakar. Dimas berdiri di depannya, dengan kepala tertunduk. Di tangannya, tergenggam boneka kecil yang dililit benang merah dan berlumur tanah kuburan. "Astagfirullah. Dimas, apa yang kamu lakukan, Nak?" Tapi Dimas tidak menjawab. Ia hanya menoleh dengan mata merah dan senyum yang tak lagi manusiawi. Malam itu, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Bu Suminah pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena kecewa. Anak yang ia lahirkan dengan penuh perjuangan, kini berlutut di hadapan sesuatu yang bahkan tak bisa disebut manusia. Ia menunggu pagi, dan begitu matahari muncul di balik kabut desa, ia langsung menegur Dimas. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Nak, Ibu nggak tahu kamu belajar dari siapa, tapi yang kamu lakukan semalam, itu bukan jalan yang benar." Dimas hanya duduk di kursi kayu tua, menatap lantai. Tapi bibirnya menyungging senyum tipis. Senyum yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Ibu sendiri yang selalu bilang, kalau hidup kita ini penuh penderitaan. Sekarang, ketika penderitaan itu bisa berakhir, kenapa ibu malah menolak? Bu Suminah tersentak. Ia berusaha menjelaskan bahwa ada harga yang tak bisa dibayar dengan uang, bahwa tak semua kekayaan datang dengan cara baik. Tapi Dimas tak peduli. Ia berdiri, menatap ibunya dengan mata yang semakin kosong. "Ibu tidak tahu apa-apa. Mereka memilih aku, bukan ibu." Hari demi hari berlalu. Dan setiap malam Jumat, Dimas pergi lagi, selalu ke arah hutan, selalu membawa sesuatu, kadang makanan, kadang barang aneh seperti rambut atau potongan kain dari orang-orang desa. Bu Suminah mulai merasa rumahnya tidak lagi sama. Kadang terdengar suara geraman saat malam. Lantai rumah bergoyang seperti ada yang berjalan di bawahnya. Dan Rani, si bungsu, mulai demam tanpa sebab. Matanya sembab, dan setiap malam, ia memanggil-manggil nama seseorang dalam tidurnya. "Kak Dimas, jangan bawa aku, tolong." Bu Suminah tak tahan lagi. Ia pergi ke tokoh tua di desa, Mbah Sargiman, yang dikenal suka mengobati orang sakit tanpa biaya. Begitu mendengar nama Dimas disebut, Mbah Sargiman langsung terdiam lama. "Nek, saya cuma ingin anak saya kembali. Dia bukan Dimas yang saya kenal."
Mbah Sargiman menghela napas panjang. Kalau dia sudah mengikat janji, apalagi mengorbankan sesuatu, ibu harus siap dengan akibatnya. Mereka tidak suka kalau ibu ikut campur. Tiba-tiba, lampu di ruang Mbah Sargiman padam. Angin bertiup masuk lewat celah dinding. Di sudut ruangan, bayangan panjang merayap seperti asap, dan dari arah belakang, terdengar bisikan lirih. Ibu sudah melihat, tapi kenapa masih mau melarang? Sudah beberapa hari sejak kejadian malam itu, namun ketenangan yang mereka harapkan tampaknya tidak kunjung datang. Di dalam rumah, Raka merasa ada yang aneh. Ibunya, yang selalu terlihat ceria dan penuh semangat, kini terlihat lebih lemah dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sering kosong, dan tubuhnya kurus seakan-akan kehilangan energi. Ia selalu terjaga di malam hari, terjaga oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah. Bahkan, ketika mereka sedang makan bersama, ibunya seringkali tiba-tiba terdiam dan mulai berpikir keras tentang sesuatu yang tak bisa dipahami. Namun, yang paling membuat Raka khawatir adalah kondisi ibunya yang semakin memburuk. Setiap kali Raka bertanya tentang apa yang terjadi, ibunya hanya bisa menggelengkan kepala, tidak bisa menjelaskan apapun. Raka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ibunya tidak hanya sakit fisik, tetapi juga tampaknya tertekan oleh sesuatu yang lebih gelap. Keesokan harinya, saat Raka kembali dari sekolah, ia mendapati ibunya terbaring di tempat tidur dengan mata yang merah dan bengkak. "Ibu, ada apa?" tanyanya, cemas. Ibunya membuka matanya yang sayu dan berkata dengan suara lemah, Aku merasa seolah-olah Dimas ingin datang kembali. Aku tak bisa berhenti memikirkannya. Ada yang salah, Raka. Ada yang salah dengan perasaan ini." Raka merasa hatinya tercekik mendengar nama itu. Dimas. Nama yang sudah lama hilang, yang selalu menjadi topik yang dihindari. Dimas adalah sosok yang selalu mengisi rumah mereka dengan keceriaan sebelum semuanya berubah. Namun setelah kejadian yang mengerikan beberapa bulan lalu, Dimas menghilang. Keberadaannya masih menjadi misteri. Pada malam harinya Raka terbangun oleh suara lirih dari kamarnya. Ia terbangun dengan perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Ia berjalan menuju ruang tamu, dan di sanalah ia melihat ibunya berdiri dengan tubuh yang kaku, menatap pintu depan rumah seakan ada sesuatu yang menunggu di luar. "Ibu, kenapa di luar rumah?" tanya Raka dengan suara tergetar. Ibunya menoleh perlahan, matanya kosong, dan bibirnya bergetar. "Aku mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang sangat familiar. Langkah kaki Dimas." Raka merasa bulu kuduknya meremang. Ia memeriksa jam di tangannya. Pukul 3 pagi. Terlalu malam untuk pergi keluar, dan ia merasa bahwa perasaan ibunya semakin kacau. Dengan hati-hati, Raka menggandeng ibunya kembali ke dalam kamar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Apa yang terjadi dengan Dimas?" tanyanya, mencoba mengerti. Ibunya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu dengan suara parau, ia mulai bercerita tentang kejadian yang terjadi setelah Dimas menghilang. "Raka, Dimas sudah bukan lagi Dimas yang kita kenal. Ia sudah diambil oleh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa kita pahami." Ibunya menunduk, lalu kembali memandang pintu dengan ketakutan. Dan sekarang, entitas itu kembali untuk menuntut sesuatu yang lebih dari kita. Raka merasa dagingnya merinding. Apa yang ibunya katakan bukan hanya sekadar omong kosong atau khayalan. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres, dan mereka berdua sudah terperangkap dalam teror yang tak terhindarkan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang pasti, Raka harus menemukan cara untuk mengakhiri rasa takut ini sebelum semuanya terlambat. Hari itu, hujan turun pelan. Langit kelabu, seperti ikut merasakan kesedihan yang mengendap di rumah Bu Suminah. Udara dingin menyelinap masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih muram. Raka sedang mengganti handuk basah di dahi ibunya yang terus melemah ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, 3 kali, lalu berhenti. Dengan hati-hati,
Raka membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket tua, rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya terlihat asing, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa diabaikan. "Kamu Raka?" "Ya?" tanyanya. "Iya, tapi..." "Maaf, Anda siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku Bima, teman lama Dimas." Nama itu membuat Raka terdiam. Ia tak pernah mendengar Dimas menyebut siapapun bernama Bima. Tapi saat pria itu masuk dan duduk, ia mulai menceritakan sesuatu yang membuka luka lama. "Aku dan Dimas dulu pernah ikut kelompok, semacam pengajian malam di desa sebelah. Tapi bukan pengajian biasa. Awalnya kami belajar tentang doa-doa untuk keberkahan hidup, tapi lama-lama berubah. Ada yang datang, seseorang yang mengaku bisa memberikan kekayaan, tapi butuh tukar. Dan Dimas, dia yang paling penasaran." Bima menatap Raka dalam-dalam. Dia mulai berubah setelah itu, selalu datang sendiri. Sampai suatu malam, dia bawa sesuatu ke hutan, dan sejak itu, aku nggak berani dekat-dekat lagi. Raka menelan ludah. Kata-kata Bima seolah menyusun potongan-potongan misteri yang selama ini mengambang di kepalanya. Ia mulai paham bahwa ini bukan sekadar pilihan Dimas semata, tapi hasil dari pengaruh yang telah menjeratnya sejak lama. "Kamu datang ke sini mau apa?" tanya Raka. Bima menatap ke arah kamar Bu Suminah, lalu berkata, "Karena aku dengar ibumu sakit, dan aku tahu itu bukan sakit biasa. Kalau Dimas sudah menyerahkan sesuatu waktu itu, dan belum ditebus, maka akan terus ada yang diambil." Raka membeku. Kata-kata itu seperti belati yang menembus pikirannya. Kamu harus cari apa yang dulu Dimas tanam di bawah pohon beringin di ujung hutan. Di sanalah semuanya dimulai. Raka menggenggam tangannya erat. Ada rasa takut, tapi juga dorongan untuk menghentikan semuanya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terus menderita. Dan jika Dimas sudah terlalu jauh, mungkin ia bisa mengakhiri kutukan ini dengan menemukan akar dari semuanya. Namun sebelum Bima pergi, ia sempat berbisik, "Kalau kamu lihat sesuatu berdiri di cermin, jangan panggil namanya. Itu berarti dia sudah dekat." Langit belum sepenuhnya terang ketika Raka bangun dari tidur gelisahnya. Aroma tanah basah masih menguar dari luar rumah, menyatu dengan hawa dingin yang membuat tubuh menggigil meski selimut masih membungkus erat. Ia menoleh ke kamar ibunya. Hening. Biasanya suara batuk lemah atau helaan napas berat masih terdengar dari balik pintu. Tapi pagi ini, tidak ada. Tak satu pun suara. Dengan langkah cepat, Raka membuka pintu kamar. Ibunya terbaring di ranjang, matanya terpejam damai. Terlalu damai. Tidak ada gerakan dada, tidak ada napas, tidak ada kehidupan. "Bu," suara Raka nyaris tak keluar. Ia mendekat, mengguncang tubuh ibunya pelan. "Bu, bangun. Ini sudah pagi, Bu." Tapi tubuh itu tak merespons. Raka terduduk. Air matanya pecah seketika. Dunia seakan meredup. Suara-suara aneh yang semalam ia dengar, ketukan di dinding, bisikan di pojok kamar, dan bayangan yang sempat melintas di cermin, kini terasa seperti pertanda yang tak ia pahami. Dan ia terlalu lambat untuk menyadarinya. Di sisi ranjang, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah boneka kecil, dililit benang merah yang nyaris membusuk. Aroma anyir tercium samar dari sana. Bukan aroma dari dunia ini. "Kenapa, Ibu?" lirihnya. Tapi tak ada yang menjawab. Beberapa tetangga berdatangan, membantu mengurus jenazah. Tapi Raka tetap diam. Hatinya tak tenang. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Sore harinya, saat semua orang sudah pergi, Raka duduk sendirian di beranda. Di tangannya, ia genggam kembali catatan kecil dari Bima, kertas lusuh yang berisi satu lokasi, pohon beringin, belakang hutan sabrang. Malam itu juga, dengan senter dan satu lilin, Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui. Dedaunan, basah menyentuh bahunya. Suara-suara malam berbisik dari kegelapan.
Semakin ia mendekati pohon itu, semakin udara terasa berat. Nafasnya sesak. Angin terasa seperti berbisik nama. Raka, Raka. Dan akhirnya, ia sampai. Pohon beringin tua itu menjulang. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti jemari raksasa yang menggenggam rahasia. Raka mulai menggali di bawah akar terbesar, pelan, hati-hati. Hingga ia menemukan kotak kayu kecil, terikat kain hitam, dililit, kunci besi berkarat. Begitu kotak itu dibuka, seketika angin berhenti. Di dalamnya, ada sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Foto keluarga mereka, dengan bagian wajah Dimas disobek, dan secarik kertas bertuliskan, tumbal pertama telah diambil. Tumbal kedua akan segera datang. Raka mematung, tubuhnya gemetar. Dan dari balik pohon, terdengar suara langkah pelan. Seseorang mendekat, tapi bukan manusia. Langkah itu semakin dekat, pelan, tapi terdengar jelas di antara gemerisik daun. Kering, Raka menggenggam senter lebih erat, menyorot ke arah belakang pohon beringin, tapi tak ada siapapun. Sampai sebuah bisikan lirih terdengar, "Kau sudah terlalu dalam, Raka." Suaranya serak, seperti berlapis kabut. Dari balik gelap, muncullah sosok tinggi, kurus, wajahnya seperti tertutup kabut kelam. Ia tidak menapakkan kaki di tanah, melainkan melayang setinggi dada manusia dewasa. Tubuhnya berwarna abu kehitaman, matanya redup, namun menusuk langsung ke dalam hati. Raka mundur satu langkah, tapi sosok itu tak bergerak. "Siapa kamu?" tanyanya, berusaha tegar. "Aku yang menerima janji dari saudaramu. Dimas datang kepadaku. Ia menawar kesuksesan sebagai ganti rasa kehilangan." Raka menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu yang menyebabkan ibu mati?" Makhluk itu hanya menoleh pelan. Dimas tahu bahwa tumbal pertama adalah darah terdekat, tapi dia tak peduli. Dia ingin bebas dari kemiskinan. Dan aku hanya menepati apa yang sudah disepakati. Raka mulai memahami semuanya. Dimas bukan sekadar korban, melainkan juga pelaku yang memilih jalan ini. Ia menyerahkan kebahagiaan keluarganya demi kekayaan yang hanya sementara. Lalu apa maksud tulisan, "Itu tumbal kedua"? Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya melayang mendekat, dan tiba-tiba kotak kayu di tangan Raka terbakar perlahan. Api dingin, berwarna biru tua, melahapnya tanpa suara. Dan dari dalam api itu, muncul bayangan wajah. Wajah adiknya, Rani. Raka terperanjat. "Tidak, jangan sentuh dia." Makhluk itu menoleh dengan kepala miring. Kesepakatan tidak bisa dibatalkan, hanya dialihkan. "Jika kau mau, ambil tempatnya." Jantung Raka berdetak kencang. Sebagian dirinya ingin kabur sejauh mungkin. Tapi bayangan wajah ibu, Rani, dan bahkan Dimas, semua berkelebat di kepalanya. Kalau aku terima, semua berakhir? Tidak ada yang benar-benar berakhir, Raka. Tapi penderitaan keluargamu akan berhenti. Hening menyelimuti hutan. Angin diam, langit kelam. Dan di tengah kegelapan itu, Raka menunduk. "Aku akan datang ke tempat ini lagi, malam Jumat depan, sendiri." Makhluk itu menghilang, seolah larut dalam angin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Raka tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Desa Sabrang yang sunyi tiba-tiba menjadi gempar. Kematian Bu Suminah menyisakan tanya. Tapi tak seorang pun benar-benar berani membicarakannya secara terbuka. Sampai suara-suara mulai terdengar dari balik hutan, suara jeritan di malam Jumat, dan aroma aneh yang kerap menyelimuti rumah Raka. Warga mulai berbisik, lalu bergosip, dan akhirnya menuding. Keluarga itu memang penuh misteri sejak Dimas hilang. Sekarang ibunya meninggal, dan Raka sering keluar malam. Jangan-jangan, ketika anak kecil tetangga tiba-tiba sakit mendadak tanpa sebab, dan 2 ekor kambing milik Pak Mat disembelih entah siapa, semua pandangan tertuju ke satu rumah. Rumah Raka.
Akhirnya, tanpa sidang, tanpa tanya, warga mendatangi rumah itu dengan obor dan suara kemarahan yang menekan. "Raka, keluarlah. Kau bukan bagian dari desa ini lagi." Raka tahu penjelasan tidak akan didengar. Ia tak pernah menyakiti siapapun. Belum. Tapi mungkin hanya soal waktu. Malam itu juga ia pergi. Meninggalkan rumah yang penuh kenangan, tanah, yang dulu menjadi tempat bermainnya bersama Dimas dan Rani. Tapi ia tak pergi begitu saja. Ia membawa kotak kedua, kotak kayu yang dikubur di bawah ranjang ibunya. Isinya adalah buku. Buku kecil berbahasa kuno, dengan simbol aneh dan cara-cara memperkuat ikatan dengan makhluk yang dulu menuntun Dimas. Dan di halaman terakhir tertulis, "Siapa yang terus memberi akan terus diberi. Tapi siapa yang berhenti akan diambil kembali." Raka pindah ke desa kecil bernama Tegalwangi, beberapa kilometer dari Sabrang. Di sana, tak seorang pun mengenalnya. Ia memulai hidup baru dengan wajah yang tenang, dan kekayaan yang mulai berdatangan dari arah yang sama, nih seperti Dimas dulu. Tapi kali ini, ia tak hanya memberi satu tumbal. Ia mulai mendekati mereka yang lemah, menawarkan bantuan, dan diam-diam memilih siapa yang akan dikorbankan berikutnya. Karena kini, bukan hanya Raka yang berjanji, ia sudah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia mereka. Tegalwangi dikenal sebagai desa kecil yang damai. Warganya ramah dan kehidupan mereka sederhana namun cukup. Namun sejak kedatangan Raka, perlahan sesuatu berubah. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Lampu yang padam tiba-tiba saat malam, suara-suara aneh dari ladang yang kosong, binatang ternak yang mendadak lenyap. Lalu seorang anak kecil jatuh sakit setelah mengaku melihat bayangan tinggi di pojok kamarnya. Tak ada yang menaruh curiga pada Raka. Ia sopan, terlihat rajin, dan sering memberi sumbangan ke musala dan tetangga. Bahkan beberapa warga mulai menghormatinya sebagai orang muda yang dermawan. Namun di balik senyum itu, Raka sedang membangun lingkaran baru. Ia telah menemukan tempat, sebuah gua kecil di kaki bukit, tertutup semak dan nyaris tak terdeteksi. Di sanalah, ia menggambar ulang simbol-simbol dari buku yang ia warisi. Dan setiap malam Jumat, ia datang ke sana membawa sesuatu. Rambut dari anak kecil, potongan pakaian dari orang yang sedang sakit, atau sekadar sejumput tanah dari halaman rumah calon korban. Ia tahu, pesugihan bukan sekadar tentang tumbal darah. Ada proses yang harus dijalani, dan Raka menjalani semuanya dengan kesadaran penuh. Suatu malam, seorang pemuda bernama Wira datang ke rumah Raka. Wira adalah warga asli Tegalwangi yang tengah terlilit utang dan keluarganya nyaris diusir dari tanah warisan. Raka menyambutnya dengan hangat. "Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari penderitaan ini, aku bisa bantu," kata Raka pelan, seolah menawarkan sedekah, padahal jauh dari itu. Wira mengangguk penuh harap. "Apapun akan kulakukan." Malam itu, Raka mengajak Wira ke gua. Di sanalah ia memperkenalkan jalan lain untuk meraih kelimpahan. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Wira. Tapi kalau kamu kuat, kamu akan diberi lebih dari yang kamu minta." Dan malam itu, tumbal pertama atas nama orang lain dikirimkan. Seekor ayam hitam, darahnya menetes ke lingkaran simbol, lalu dibakar dengan abu dari kotak tua peninggalan Dimas. Keesokan harinya, ayah Wira yang koma selama 2 tahun, tiba-tiba sadar dan sehat. Itu cukup untuk membuat Wira percaya. Dan dari sanalah, satu persatu warga Tegalwangi mulai datang ke Raka, meminta bantuan, tanpa tahu harga yang mereka bayar. Dan Raka, ia hanya menunggu waktu, karena makin banyak yang percaya, makin mudah ia memilih siapa yang berikutnya. Desa Tegalwangi makin sunyi di malam hari. Setelah azan Isya berkumandang, tak ada lagi yang berani berkeliaran. Para ibu mulai menyalakan dupa atau membakar daun kering, katanya untuk mengusir aura buruk yang belakangan sering menempel di rumah. Beberapa warga mulai mengeluh, suara-suara mengetuk jendela, bau anyir yang muncul tiba-tiba, dan mimpi buruk yang selalu berulang. Tapi semuanya tetap bungkam.
Takut. Tidak ada yang berani menunjuk penyebabnya. Semua kecuali satu orang. Pak Gondo, mantan dukun yang kini dikenal sebagai petani tua yang hidup menyendiri di ujung desa. Ia tahu, gejala ini bukan alami. Bukan karena angin malam atau musim hujan. Ada tangan manusia yang bermain dengan dunia yang seharusnya tidak disentuh. Dan diam-diam, ia mulai mengamati Raka. Raka yang tak pernah sakit. Raka yang mendadak punya motor baru. Raka yang bisa membantu warga melunasi utang. Tapi keluarga, si peminjam sering jatuh sakit tak lama kemudian. Suatu malam, Pak Gondo mengikuti Raka dari kejauhan. Ia tahu cara menyembunyikan jejak. Langkah kakinya ringan, napasnya teratur. Ia melihat Raka membawa kotak kecil dan berjalan menuju bukit. Pak Gondo mengintai dari balik semak. Di kejauhan, terlihat cahaya lilin berkedip. Dan samar-samar, terdengar suara. Bukan doa, bukan mantra, tapi seperti desahan panjang yang bukan dari mulut manusia. Dan di tengah lingkaran simbol, berdiri sosok gelap, tinggi, wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah membara. Makhluk itu menoleh pelan, lalu menghilang, seolah tahu mereka sedang diawasi. Pak Gondo gemetar. Keesokan harinya, ia datang ke rumah kepala desa. Tapi saat hendak bercerita, lidahnya mendadak keluh. Ia batuk darah. Suaranya hilang. Dan malam itu, rumah Pak Gondo terbakar. Warga menyangka api dari tungku dapur. Tapi beberapa orang bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri di atap rumah Pak Gondo sebelum api menyala. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran sudah dibungkam. Sementara, Raka malam itu duduk di beranda, tersenyum kecil sambil membakar kemenyan. Ia tahu siapapun yang tahu rahasianya tidak akan bertahan lama, karena kekuatannya kini bukan hanya dari satu makhluk, tapi dari 3 yang berbeda, dan darah baru saja mulai mengalir. Malam Jumat itu, hujan tidak turun, tapi langit tampak berat, menggantung di atas desa Tegalwangi, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar badai. Raka duduk di dalam gua yang selama ini menjadi tempat ritualnya. Di hadapannya, 3 makhluk berbeda berdiri mengelilingi lingkaran api biru. Salah satunya tinggi dengan mata merah, satu lagi pendek membungkuk dengan tangan panjang menyentuh tanah, dan yang terakhir, hanya bayangan, tapi terasa paling menekan. Kau sudah melampaui batas, suara mereka bersatu, terdengar seperti bisikan dari bawah tanah. 3 tumbal manusia, 2 tumbal darah, dan 1 janji yang tak kau tepati. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang mereka maksud. Ia pernah berjanji, setelah 6 korban, ia akan menyerahkan dirinya sebagai pelengkap. Tapi kekuasaan terlalu manis. Ia ingin lebih. Ia terus menunda. Terus memberi tumbal baru untuk menipu waktu. Aku masih bisa mencari 1 lagi, katanya, gemetar. Tidak. Suaranya menggema hingga ke dinding gua. Batu bergetar. Api mengecil, lalu membesar, dan tiba-tiba makhluk-makhluk itu menghilang. Suasana menjadi senyap. Tapi dari lorong gua muncul sosok lain. Seseorang yang tak disangka Raka akan muncul. Dimas wajahnya pucat, matanya kosong. Tubuhnya tampak seperti mayat yang berjalan. Tapi ia bicara. Kau pikir ini bisa diteruskan, Kak? Kau pikir aku mati untuk disia-siakan? Kau tak menyelamatkan. Ibu, kau membiarkan semuanya terjadi. Raka mundur, bibirnya bergetar. Aku ingin keluar dari kemiskinan, Mas. Dimas menatapnya dingin. Dan kau menyerahkan dirimu pada sesuatu yang lebih buruk dari kemiskinan. Gua itu mulai runtuh perlahan. Dari atas, tetes darah menetes, bukan air. Cahaya lilin padam satu persatu. Lalu suara terakhir terdengar dari ketiga makhluk itu. Kau tidak kami ambil, tapi kau tak bisa pergi. Kau adalah kami. Kini dan selamanya. Dan pada malam itu, Raka menghilang. Desa Tegalwangi kembali tenang.
tapi ladang di kaki bukit mulai tumbuh bunga berwarna hitam. Anak-anak dilarang bermain ke arah sana. Orang-orang tak lagi menyebut nama, Raka. Seolah ia tak pernah ada. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga bisa mendengar suara langkah dan bisikan yang menggema dari arah bukit. Yang kau beri akan kembali. Tumbal dari anak sulung bukan hanya kisah tentang pesugihan, tapi tentang bagaimana kemiskinan bisa membutakan akal dan bagaimana janji yang dibuat dengan cara tergelap selalu punya harga yang tak terduga. Akhirnya, Raka bukan dihukum oleh makhluk itu, tapi oleh dirinya sendiri. Dan di desa-desa sunyi, seperti Tegalwangi, kadang ada suara-suara dari tanah yang tidak seharusnya diganggu.